Berdiri. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah Ibu. Semua hadir atau ada yang tidak hadir? Ada Bu Alifia izin. Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Arini, Hadir Bu. Olivia, Izin. Farika, Hadir Bu. Fadia, Hadir Bu. Safifa, Hadir Bu. Fadila, Hadir Bu. Maisa. Sakit. Baik, gantian ya, hadir 2 orang ya. Ya Bu. Masih ada yang ingat nggak pelajaran minggu lalu itu apa? Sedekah. Apa itu pengertian sedekah? Sedekah yaitu pemberian sesuatu kepada seorang yang bukan semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT. Ya, betul. Masih ingat rukun-rukunnya itu apa aja? Ada berapa? 4 ya Bu. Ada 4. Apa saja? Orang yang memberi, Ya, harus ada orang yang memberi. Nah, yang kedua, Orang yang diberi, harus ada orang yang diberi. harus ada barang, Nah, yang ketiga, barang harus ada barang yang diberi. diberi. Yang keempat, ijab kabul. Ya, betul. Nah, hari ini kita akan memasuki siapa yang bikin hari ini? Yang dulu. Marika, Madia Bu. Nah, Ibu mau tanya, sebelumnya sudah tahu belum? Sudah pernah dengar belum? Apa itu hibah? Nggak tahu Bu. Hari ini tahu? Hibah itu pemberian seseorang yang diamanahkan kepada yang kita percaya kayak gitu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang materi hibah. Hibah secara bahasa artinya pemberian. Nah, sedangkan secara istilah yaitu pemberian yang diberikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Artinya tanpa ada paksaan ataupun sebab. Nah, kalau secara umum itu apa hibah? Yaitu pemberian suatu barang kepada seseorang tanpa meminta Balasan atau imbalan. dan tanpa ada sebab. Pemberian hibah tersebut bisa berupa apa? Tanah Bu, bisa juga Bu, Harta. harta waris. Harta bergerak dan harta tidak bergerak. Contoh harta bergerak itu apa? Apa saja? Harta bergerak itu contohnya seperti Tumbuhan, tanah ya Bu. Kalau harta bergerak
ditarik kembali. Karena apabila barang yang sudah dikasihkan itu ditarik kembali, itu sama aja seperti yang sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu apabila barang yang sudah dikasih ditarik kembali, maka seperti anjing yang menjilat muntahannya kembali. Nah, sampai sini paham tentang pengertiannya? Paham Bu. Nah, kita lanjut ke hukum hibah. Apa itu hukum hibah? Makan, sudah Bar. makan Bu. Mubah atau boleh. Tetapi hukum hibah ini bisa berubah menjadi dari hibah ke haram, ke wajib ataupun ke makruh. Kenapa bisa gitu, Bu? Karena apabila barang yang sudah kita kasih kita tarik kembali, itu hukumnya haram. Hibah itu menjadi haram. Nah, mengapa hibah itu menjadi wajib? Apabila ada seseorang yang benar-benar membutuhkan bantuan kita, jadi kita harus memberikan hibah itu Dengan ikhlas. dengan ikhlas karena kita melihat kondisi Mereka. Tadi haram, wajib. Nah, yang ketiga makruh. Kenapa bisa makruh? Karena apabila kita memberikan hibah dengan tujuan adanya imbalan, itu hukumnya makruh. Jadi kita tuh kalau misalnya kita menghibahkan sesuatu, kita tuh tidak boleh meminta imbalannya. Nah, jadi tentang hukum hibah ini ada yang ditanyakan lagi? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut, yaitu ke rukun hibah. Ada berapa rukun hibah? 5. Ada 4. 4. Yang pertama Harus ada orang yang memberi. harus ada orang yang memberi. Ada orang yang memberi. Ada orang yang memberi. Atau sering kita sebut Wahid. wahid. Yang kedua. Nah, yang kedua itu apa? Yang kedua harus ada orang yang menerima barang yang dihibahkan. Nah, jadi rukun yang kedua itu harus ada orang yang menerima barang yang kita hibahkan. Yang ketiga Harus ada barangnya. harus ada barangnya. Kan nggak mungkin kan kita menghibahkan tidak ada barangnya kan? Kan itu enggak. Harus ada barang yang dihibahkan. Yang terakhir yaitu Adanya serah terima atau ijab kabul. ya benar yang dibilang Farika, harus adanya serah terima antara Si pemberi dan penerima. si pemberi dan si penerima, atau sering kita sebut dengan akad hibah. Oh, itu ada saksi nggak Bu? Di antara itu, di antara ijab dan kabul itu ada saksi nggak? Gitu. Ada, karena tanpa adanya itu mungkin bisa jadi si hibah itu tidak sah depannya. Itu minimal berapa saksi Bu? 2 sampai di rukun hibahnya yang ditanyakan Paham Bu? paham. Ada yang tahu nggak apa saja? Setelah ada rukun pasti ada Syarat. Syarat Hibah. apa saja syarat hibah itu?
Islam, berakal, sehat. Harus Berakal sehat. berakal. Orang yang menghibahkan itu harus memiliki akal. Kan tidak mungkin orang gila. Orang yang hobi itu bisa hibah. Kan kalau misalnya orang gila itu bisa hibah, kemungkinan dia pura-pura gila kan. Tuh. Jadi yang kedua yaitu apa Marika? Bu, Syarat yang kedua, syarat yang kedua, pemberinya bukan orang yang hilang akal. itu tadi yang kita bilang tidak berakal. Orang gila. Yang kedua, Barang yang diberi dapat dilihat atau Johir, jelas. barang yang diberi harus Jelas. jelas. Harus jelas atau kelihatan Wujudnya wujudnya. atau barangnya. Nah, yang ketiga, dapat dimiliki oleh si penerima hibah. dapat dimiliki oleh si penerima Hibah. hibah. Nah, selain itu, syarat hibah itu diberikan atas semuanya sendiri, bukan karena keterpaksaan. Dari semua ini terdapat ketentuan hibah. Apa itu ketentuan hibah? Yaitu apabila barang yang diserahkan itu tidak ada, barang yang diberikan tidak ada serah terima, itu berarti hibahnya tidak sah. Nah, jadi ketentuan hibah itu harus adanya serah terima atau kita sebut tadi apa? Akad hibah. Akad hibah. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya. Bagaimana ketentuan hibah? Yang sudah ibu jelaskan tadi, ketentuan hibah yaitu harus adanya serah terima antara si pemberi dengan si penerima. Nah, kalau misalnya sekedar omongan saja itu tidak sah hibahnya, karena dia kan belum ada perjanjian itu, belum ada ya serah terima itu tadi, belum ada akad hibah. Jelas? Siapa lagi? Ada yang mau bertanya? Bu, mengapa hibah bisa menjadi haram? Ya, hibah itu bisa menjadi haram apabila apa tadi pertanyaannya? Mengapa hibah bisa menjadi haram? Hibah bisa menjadi haram apabila barang yang sudah kita hibahkan itu ditarik kembali. Yaitu tadi seperti yang sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Barang yang sudah dihibahkan itu tidak boleh ditarik kembali. Apabila ditarik kembali, seperti anjing yang menjilat Makanan. muntahnya kembali. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu? Paham? Paham. Nah, ambil bukunya, itu akan memberikan 3 tugas. Tidak banyak kok, cuma 3 tugas saja. Bu, ini bukan dulu, wanita yang memanggilkan Bu. Hari tadi ya bang, pulpen. Kenapa tidak bawa pulpen? Kan sekolah. Jadi tahu ya, ini pulpen Mbak. Ini ya, Bu. Dan pulang ngapain? Oh, habis tuh. Untuk sekolah. Apa Bu, nomor 1? Udah. Belum, Bu.
Dalam Bu. Nomor 2. Apa hukum hibah? Nah Bu. Yang ketiga yaitu bagaimana ketentuan hibah. Harika sudah yang ketiga, Iya Pak Bu, bagaimana? ketentuan hibah. Kalau sudah, tolong dikerjakan. Bu. Ibu sampai jam berapa? Jam 12 Bu. Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Menit lagi. Baik, karena waktu kita tidak cukup, tugas itu dikerjakan di rumah ya, sebagai tugas rumah. Jadi PR Bu. Iya. Di sini Ibu akan memberikan penegasan ulang, yaitu bahwasanya hibah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan sukarela tanpa meminta balasan imbalan. Rukun hibah itu terdiri dari 4, yaitu harus ada orang yang memberi atau sebut wahid, harus ada orang yang menerima, harus ada barang yang dihibahkan, dan harus ada serah terima atau akad hibah. Nah, syarat hibah itu ada 4. Ada 3. Yang pertama berakal, tidak berakal. Harus berakal. Nah, yang kedua itu barang yang diberi harus jelas. Yang ketiga itu dapat dimiliki oleh si penerima. Bisa dipahami? Bisa Bu. Mungkin sekian dari materi Ibu hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian atau kurang jelasan penyampaian materi hari ini. Ibu meminta maaf. Untuk minggu depan kita membahas tentang hadiah ya. Ya Bu. Nah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.